Apa Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Pak, jadi saya sebagai calon guru penggerak di SD Mutlak daerah tersebut dalam hal ini mendapatkan tugas di LMPS yaitu mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Nah, jadi saya memilih Bapak untuk saya wawancarai hari ini. Apakah Bapak ada waktu Pak? Insyaallah coba kita gunakan waktu. Iya. Nanti Bapak. Alhamdulillah. Kira-kira apa Pak yang perlu dilakukan? Bapak begini Pak. Dalam hal ini tentunya di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan menyangkut seorang pemimpin. Nah tentu dalam pengambilan keputusan tersebut seorang pemimpin tentu harus mempunyai trik atau sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Nah, jadi saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sikap Bapak terhadap keputusan yang Bapak ambil selama ini. Nah, bagaimana Pak? Bisa kita lanjutkan dulu Pak? Ya, lanjut. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Beginilah keadaan sekolah. jadi ini Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentu ada beragam permasalahan yang terjadi di sekolah kita di sini kan. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Kalau di SD 6 ini Bapak berarti berhitung dari bulan 3 2021. Berarti hari ini 2022 bulan 3 2022 berarti ini 2024 pas hari ini 1 tahun 3 bulan. Berarti Bapak sudah beberapa sekolah yang Bapak jabat sebagai kepala sekolah tentunya Pak ya? Ada beberapa sekolah sebelum ini ada di SD Gajah, ada di Motor Tengah Sana, sebelumnya di Tumpase, sebelumnya di Buru, dan juga sebelum lagi di kantor sebagai pemimpin dan sebagai kasupa. Berarti sangat banyak pengalaman serta ilmu-ilmu yang sudah ada sama Bapak yang tentunya ini harus Bapak bagi juga dengan saya ke depan kan. Alhamdulillah, ini hanya sebagai pengalaman Pak ya. Nah, jadi begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait tentang pengambilan keputusan. Yang pertama sekali, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu Pak ya, itu menurut saya dalam investigasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu dengan cara mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Ya, jadi selanjutnya kesimpulan atau dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti keputusan, baik itu dilema etika dan rujukan moral. Jadi itu deh. Ya, Nah, ini sangat seru ya. Bisa Pak, itu Bisa. juga. Berarti itu kan menurut Bapak sendiri yang selama ini sudah Ya, menjabat sebagai Bapak kepala sekolah. menurut Bapak seperti itu Pak. Oke. Jadi selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Itu gini Pak, kita kan harus mempertimbangkan kedua hal yang sama benar, sama benar Pak ya. Jadi membentuk faktor apa atau pihak mana yang benar. Apakah kepentingan seseorang atau banyak orang dalam hal ini mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan. Nah, jadi itu Pak. Kenapa saat Berarti kalau boleh saya simpulkan, jangan langsung kita putuskan, tapi harus kita pertimbangkan dulu kan, mana yang benar, yang mana yang
Maksudnya di sini bukan berarti kita mencari kesalahan. Tidak. Ya. Jadi kalau memang maksudnya kalau ada kedua hak yang sama itu harus dipertimbangkan. Sangat menarik sekali jawaban dari Bapak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menangani atau mengambil sebuah keputusan? Itu kan ada tahap berikutnya Pak, melakukan investigasi dengan melihat, jadi memeriksa fakta-fakta di lapangan dengan pusat yang bertanggung jawab, begitu Pak. Kalau nggak ada rasa tanggung jawab kan nggak mungkin, tapi kita harus ada rasa tanggung jawab. Jangan kita ambil keputusan ini yang benar, ya kan? Tapi itu salah, tidak ada. Sementara kedua belah pihak itu benar. Berarti ibaratnya jangan cuma kita mengambil keputusan begitu saja, tetapi harus menitik beratkan pada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Nah Pak, selanjutnya begini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Dema Etika, khususnya di sekolah kita ini, Pak? Oke, Dalam kasus pengambilan keputusan dengan kelima, itu dalam hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan yang adil dan jujur. Berarti begini, kita harus melihat dulu permasalahan apa sebenarnya. Jangan ibaratnya cuma mendengar sebelah pihak, gitu ya. Kita lihat dengan cara benar-benar atau benar jujur. Jadi kalau memang hanya bisa melihat sekitar itu, rasanya tidak adil. Saya kira coba bisa Pak. Boleh, sangat luar biasa sekali selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Dema Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu dengan cara disepakati Pak. Harus dengan cara disepakati, ya kan? Tidak boleh kita maksudnya mengambil keputusan sendiri bersama, duduk bersama, ya kan? Kalau dicairkan dengan cara jadwal, itu kan masalah diri mereka. Jadi kan hanya dua belah pihak yang kita nilai tadi itu rasanya supaya nampaknya adil atau jujur, tapi dengan bersama-sama kita itu insya Allah itu tidak akan selesai. Berarti dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ibaratnya jangan kita ambil sendiri, tapi kita punya teman, punya bersama, kesepakati. Kita sebut itu ya di Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam persiapan tidak ada KPS ini tidak ada. Itu ada melalui jadwal wajib dalam menyelesaikan nasi makan jam hoyang prioritas yang perlu diselesaikan dengan bijaksana makan juga agar terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif untuk semua warga sekolah. Menuju di tengah bagi dua bisa tengah. Ya Pak, bagus sekali. Begini Pak, pertanyaan yang terakhir sekarang ya. Pertanyaan terakhir di sini, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Etika, khususnya di SD Negeri 6 Perlak? Dalam pengambilan keputusan maka perlu mengidentifikasi jenis kasus Pak. Harus lebih bijaksana dalam menyikapi, ya, sehingga dapat menentukan paradigma apa yang dipilih. Jadi apa yang dipilih Pak? Dengan prinsip yang tidak merugikan bagi yang lain. Itu Pak. Berarti jangan langsung kita kita ambil sesuka hati keputusan tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi tetap kita harus konsisten, apalagi seorang pemimpin harus kita dengarkan kedua belah pihak. Baik Pak,
proses wawancara hari ini sangat luar biasa sekali. Menurut Bapak bagaimana? Karena ini kan keadaan sekolah kita Pak, alhamdulillah selama ini tidak ada masalah, walaupun ada sedikit permasalahan, itulah seperti yang saya sampaikan tadi, kita terus duduk, kita kumpulkan dulu, duduk bersama, itu menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kesalahan dan tujuan yang baik. Intinya tetap walaupun kita tugas sebagai guru bagi kami di sini, Bapak sebagai atasan kami, tetap menjalin kerjasama, hubungan yang baik, yang harmonis dalam bingkai persaudaraan. Ya. Karena apapun cerita tidak ada yang lebih menarik, yang lebih baik lagi selain menjalin hubungan yang baik. Artinya begini Pak, bukan saya selaku pemimpin bukan untuk menunjukkan atau menampakkan bahwa saya sebagai pemimpin. Iya. Tetapi kita adalah untuk bisa bersama untuk tujuan membangkitkan semangat generasi-generasi yang akan datang. Syukur alhamdulillah, jadi proses wawancara hari ini sangat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah apapun. Saya selaku guru di sini Pak banyak-banyak mengucapkan terima kasih Bapak telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan proses wawancara ini. Karena proses wawancara ini Pak adalah bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak di modul 3.1. Ya. Mohon pada Bapak itu dilanjutkan dalam tugas Bapak. Semoga sukses dari tangga segala apapun. Saya lihat Bapak memang ini nampaknya sangat semangat. Nah, ini cara pemimpin yang terbaik Pak ke depan. Kami karena dalam hal ini saya pun Pak harus banyak belajar dari Bapak karena apapun cerita Bapak adalah salah seorang yang memberikan teladan juga bagi kami di sini, khususnya untuk saya. Ya insya Allah ke depan kita tidak tahu bagaimana nanti ke depan bagaimana atau nasib kita bagaimana. Yang pasti saat ini saya sebagai guru di sini syukur alhamdulillah sangat nyaman sekali bekerja di sini, apalagi di bawah pimpinan dari Bapak sendiri. Semoga Bapak sukses. Oke, terima kasih Pak.